Halo, kembali lagi bersama saya dan seperti biasa kita akan membahas seputaran dunia trading ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini ada yang berbeda. Saya akan membahas kalau sebelumnya kan saya selalu membahas mata uang ini khusus masih di Eropa ya, masih di Euro. Kalau sebelumnya saya akan membahas dari Euro, pasangan dari Euro ID apa? Euro USD, Euro TRX, Euro dan lainnya dari negara lain. Nah, untuk video kali ini saya akan khusus menjelaskan dari Euro ke IDR atau ke rupiah atau ke Indonesia. Jadi, berapa sih 1 euro? Ketika kita ingin mendapatkan 1 euro, kita harus menukarkannya dengan uang berapa? Dan di sini di dalam data ini kita bisa lihat harganya adalah 15.715 rupiah, teman-teman. Jadi mahalan euro ya daripada dolar Amerika Serikat. Kalau dolar Amerika Serikat itu kan harganya sekitar 14.000 ya. Nah, kalau misalkan ini untuk euro itu harganya adalah 15.715 ya, teman-teman. Oke, untuk euro sendiri dia adalah mata uang dari Eropa ya, yang digunakan di 17 dari 20 apa? 17 19 atau 17 sih saya lupa. 19 dari 27 negara kalau nggak salah yang ada di zona Eropa ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk IDR atau rupiah itu memang ya perlu kita ini kan ya apa? Perlu kita renungkan kembali karena harga rupiah itu semakin sini semakin turun ya, teman-teman. Seperti kalau dulu kan 1 dolar itu ketika kita menukarkan dengan rupiah itu kan harganya paling 10.000 gitu kan. Karena kalau sekarang kan udah lumayan besar ya, udah 14.000 teman-teman. Itu harus kita renungkan juga. Harus kita dijadikan pelajaran juga kenapa dolar semakin naik dan Indonesia ya kita semakin terpuruk ya, teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan khusus ya untuk video kali ini. Saya akan menjelaskan sejarah dari rupiah ya, teman-teman. Sebelumnya, seperti sekarang, mata uang Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apabila kita bertransaksi dengan rupiah, orang Indonesia di zaman dahulu melakukannya dengan mata uang lain, seperti koin emas dan perak di era kolonial. Dulu pertukaran uang dilakukan dengan gulden, mata uang Belanda ya. Mata kita intip sejarah perjalanan rupiah sebagai mata uang Indonesia dari waktu ke waktu. Tahun 800 sampai 1600-an digunakan bermacam-macam metode pembayaran kalau di Indonesia ya. Bagaimana cara orang di masa lampau bertransaksi? Nah, di tahun 800 sampai 1600 Masehi, transaksi dilakukan dengan koin emas dan perak, teman-teman. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Selain menggunakan koin emas dan perak, untayan manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh kerajaan Sriwijaya dan Sumatera dan menyebar hingga Pulau Jawa, Kalimantan sampai Indonesia bagian timur. Seperti Maluku, tak hanya itu ya, di akhir abad ke-13 kerajaan Majapahit menerima kedatangan pedagang Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu ya, teman-teman. Jadi dulunya emas, kemudian ketika datang Cina jadi berguna juga untuk koin perak ya. Di tahun 1600 sampai 1942 menggunakan mata uang kolonial Belanda, teman-teman, karena saat itu kita dijajah oleh Belanda ya. Tien Gulden namanya. Lalu apa yang terjadi ketika orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Indonesia? Nah, mereka membawa koin emas dari Portugal dan Venesia, dolar perak dari Bolivia, Peru, dan Meksiko yang kemudian jadi koin perdagangan utama selama beberapa ratusan tahun. Lalu perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17 mengimpor koin perak untuk membantu perdagangan di masa tersebut. Namun karena kurangnya pasokan timah pada tahun 1724, perusahaan itu mulai memproduksi koin tembaga sendiri, dicetak di 6 provinsi di Belanda dan diimpor dalam jumlah besar selama abad ke-18 hingga ke-19. Lalu uang kertas pertama muncul di tahun 1752 berkat pembentukan De Bank Courants dan Bank Van Liening. Setelah
VOC bangkrut pada 31 Desember 1799. Republik Batavia ya dulu kan. Republik Batavia mengeluarkan uang sendiri dan membuat koin gulden perak pada tahun 1802. Tahun 1942 sampai 1945 di bawah masa penjajahan Jepang waktu itu ya. Di tahun 1942, Jepang menginvasi pemerintah Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Jepang membawa mata uang sendiri termasuk uang lokal dan gulden, lalu melikuidasi bank-bank termasuk The Javase Bank. Setelahnya terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh The Japanese Regering dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Uang Jepang seharusnya memiliki nilai yang sama dengan uang Belanda, namun terjadi hiperinflasi karena mencetak uang secara berlebihan. Di tahun 1944, Jepang mengeluarkan uang yang dicetak dalam bahasa Indonesia. Stok uang kertas ini tetap dipakai oleh pemerintah Indonesia sampai tahun 1946, ketika pemerintah baru bisa mencetak uang sendiri. Kemudian Belanda datang kembali untuk merebut Indonesia dan mengeluarkan Gulden Nisa. Jadi waktu itu emang Indonesia itu diperebutkan ya teman. Memang patut dihargai ya, Indonesia diperebutkan cuma untuk dijajah ya. Pada akhir perang, sekutu Nisa mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak Gulden Nisa di tahun 1943. Uang ini disebarkan di Papua, Maluku, dan Kalimantan. Lalu ketika uang Nika pertama kali muncul di Pulau Jawa, Soekarno mengeluarkan dekret atau keputusan segera di tanggal 2 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa uang kertas Nika itu ilegal karena tidak memiliki kuasa penuh. Akhirnya Belanda memutuskan tidak mengeluarkan uang Nika di kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera karena kesulitan mengedarkan uang. Akhirnya lambat laun uang Nika tidak lagi berlaku dan tidak digunakan ya. Nah, kemudian di tahun 1945 Indonesia mulai mencetak mata uang rupiah. Nah, jadi mata uang rupiah itu ada sejak zaman pemerintahan Soekarno ya teman-teman. Jadi ketika kita merdeka baru deh yang namanya rupiah itu baru deh muncul ya. Dulu itu mulai dari 1 rupiah ya. Kalau sekarang berapa? Sekarang udah 100.000, bayangin. Ya itulah yang terjadi di negara kita ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan saya mengenai dari euro ke IDR atau ke rupiah, dan tentang sejarahnya juga ya, tentang sejarah euro dan juga sejarah IDR atau rupiah ya. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video kami sampai selesai. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan klik aja di kolom komentar yang di bawah. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya.